Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Maulina dari kelas M. NPM saya 0218101572. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan mengatur sumber daya data. Seperti kita ketahui, data adalah segala bahan mentah yang belum diolah. Nah, proses dari pengolahan data atau hasil dari pengelolaan data tersebut kita sebut dengan informasi. Data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, segala yang berhubungan dengan data, apalagi keamanan data, haruslah menjadi prioritas perusahaan. Pengelolaan dan penyimpanan data dimulai dari sejak cara penyimpanan tradisional hingga ke penyimpanan yang modern. Untuk tradisional kita menyebutnya dengan pengarsipan. Nah, untuk yang modern kita menggunakan software pembantu seperti Microsoft Office hingga berkembang ke database. Nah, ada alasan mengapa terjadinya perubahan dari penyimpanan data tradisional ke modern. Yang pertama adalah adanya data redundancy, inkonsistensi data, program data dependence, fleksibilitas data yang terbatas, lalu ada poor security atau keamanannya lemah, dan sharing data yang terbatas. Selanjutnya ada yang disebut hierarki data. Jadi data itu memiliki tingkatan. Yang pertama ada bit, lalu byte, lalu file, lalu record, file, dan yang terakhir adalah database. Apa itu database? Jadi database adalah sekumpulan data yang terorganisir untuk melayani aplikasi secara efisien. Jadi data tersebut dipusatkan dan dikendalikan, jadi menghindari redundansi dan inkonsistensi. Nah, yang selanjutnya ada sistem informasi manajemen database atau yang disebut DBMS. DBMS ini adalah perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi untuk memusatkan data, mengelola dan menyediakan akses bagi yang akan menggunakan data tersebut. Di BMS ada yang relasional, yaitu menggunakan model yang berbeda untuk memantau entitas, atribut, dan hubungan. Nah, lalu ada database non-relasional dan database pada sistem cloud computing. Sistem ini jadi menggunakan model data yang lebih fleksibel, jadi dirancang untuk mengelola data yang berukuran besar yang didistribusikan pada banyak perangkat, jadi akan mempermudah dalam meningkatkan ataupun menurunkan skalabilitas. Ada cara merancang database. Jadi sebelum merancang database kita harus paham dulu hubungan antara jenis data yang dikelola dengan bagaimana data tersebut akan digunakan dan bagaimana organisasi perlu diubah untuk mengelola data dari perspektif berbeda. Lalu ada normalisasi dan diagram relasi entitas. Normalisasi itu adalah proses menciptakan struktur data yang ringkas, stabil, serta fleksibel. Lalu ada di sini cara mendistribusikan database. Jadi rancangan database tidak hanya memikirkan bagaimana membuat database tersebut, tapi juga bagaimana cara mendistribusikan si database. Nah, di sini ada database terpusat dan database yang dapat didistribusikan. Nah, yang selanjutnya adalah memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja dan mengambil keputusan. Jadi kan database ini menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh para manajer maupun karyawan dalam melakukan kinerja di perusahaan maupun pengambilan keputusan bagi manajemen level atas. Selanjutnya ada data warehouse. Data warehouse itu jadi adalah
data yang menyimpan data historis dari data terkini. Nah, ini tuh berpengaruh pada pengambilan keputusan di seluruh perusahaan. Kalau data mart adalah bagian dari data warehouse, tapi yang diringkas dan dikhususkan untuk kelompok pengguna yang telah ditentukan. Lalu ada pemrosesan analitis online atau yang disingkat OLAP atau Online Analytical Processing. Jadi OLAP ini mendukung analisis data multidimensi. Jadi memudahkan pengguna untuk melihat data yang sama dengan cara yang berbeda di berbagai dimensi. Lalu selanjutnya ada data mining. Data mining ini lebih tergolong kepada penemuan. Jadi data mining ini memberikan wawasan kepada korporat di mana ada data yang tidak dapat diperoleh oleh OLAP. Nah, data tipe-tipe informasi yang dapat diperoleh oleh data mining adalah asosiasi, sekuen, klasifikasi, cluster, dan ramalan. Database dan web. Jadi saat ini banyak perusahaan, apalagi yang sudah besar, mentautkan webnya dengan database internal. Untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada para pelanggan dan para rekan bisnis. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana mengelola sumber data. Nah, pertama kita harus menetapkan kebijakan informasi. Nah, dalam kebijakan informasi ini ada yang bertanggung jawab sebagai data administrasi, yaitu bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur yang mengatur data sebagai sumber daya organisasi. Lalu ada tata kelola data. Tata kelola data berurusan dengan kebijakan dan proses mengelola ketersediaan, daya guna, integritas, dan keamanan data. Nah, yang terakhir adalah memastikan kualitas data. Jadi beberapa dari permasalahan kualitas data disebabkan oleh data ganda yang tidak konsisten. Nah, maka dari itu perlu dipastikan untuk memastikan kualitas data dengan cara satu, audit kualitas data. Ini merupakan survei terstruktur atas akurasi dan tingkat kelengkapan dari data dalam sebuah sistem informasi. Nah, setelah audit ada pembersihan data. Pembersihan data adalah kegiatan mendeteksi dan mengoreksi data dalam database. Nah, jadi yang data yang tidak benar itu dikoreksi. Data yang tidak benar, tidak lengkap, atau formatnya salah dan berlebihan. Tapi pembersihan ini tidak hanya mengoreksi kesalahan, tapi juga menekankan informasi konsistensi antara sekumpulan data yang berbeda yang berasal dari sistem informasi yang terpisah. Nah, karena data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan atau organisasi, maka segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan dan keamanan data dan informasi menjadi prioritas perusahaan. Nah, pengelolaan data ini dimulai dari tradisional atau pengarsipan hingga ke modern yang berupa database. Nah, apa itu database? Jadi database itu kan sekumpulan data untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data yang disimpan di satu lokasi. Nah, lalu ada DBMS. DBMS itu adalah sistem atau aplikasi dari database-nya. Jadi pengelolaan data itu dimulai dari merancang database, lalu bagaimana memanfaatkannya, dan bagaimana cara pengelolaannya, sampai ke yang terakhir adalah untuk memastikan kualitas data tersebut.